Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfarizi Muzaki dengan NIM B1D220003. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kolom komposit dari mata kuliah Struktur Konstruksi 2. Ini merupakan video keempat saya dengan dosen pengampu Bapak Rosid Rosadi, STM Ars. Selanjutnya pada slide pertama itu ada pengertian kolom. Menurut aturan SNI pada tahun 1991 mendefinisikan bahwa kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya itu menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian yang tinggi yang tidak dipotong paling 3 kali dimensi lateral terkecil. Adapun campuran beton dari kolom ini yaitu semen, pasir beton, split, serta menggunakan tulangan besi. Kekuatan beton yang digunakan pada suatu bangunan ini disesuaikan dengan beban yang ada pada bangunan tersebut. Menurut Sudarmoko pada tahun 1996, beliau mengemukakan bahwa kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Kolom juga merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peran penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya atau disebut juga dengan kolaps lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total atau total kolaps seluruh struktur. Beban beton itu sendiri dapat dibuat secara manual dengan adukan dan side mix atau adukan beton di lapangan dengan menggunakan molen. Dan ready mix yaitu adukan beton yang langsung dibeli dari perusahaan penyediaan beton. Kekuatan beton kolom sendiri itu ada berbagai macam seperti K225, K250, K300, K350, K400, K450, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengertian dari penampang komposit. Penampang komposit adalah penampang yang terdiri dari profil baja dan beton yang digabung bersama untuk memikul beban tekan dan lentur. Nah, batang yang memikul lentur umumnya itu disebut dengan balok komposit. Sedangkan batang yang memikul beban tekan dan lentur umumnya itu disebut dengan kolom komposit. Lalu apa pengertian dari kolom komposit? Kolom komposit itu dibuat dari baja profil yang terbungkus beton seluruhnya, atau dengan mengisi pipa baja dengan beton. Kolom komposit itu dapat menahan beban yang lebih besar dibandingkan dengan kolom beton bertulang biasa dengan ukuran yang sama. Slide selanjutnya itu ada sedikit gambaran yaitu baja ditambah beton menjadi kolom komposit. Jadi itu kolom komposit itu dapat dibentuk dari pipa baja yang diisi beton polos atau dapat pula dari profil baja hasil gilas panas yang dibungkus dengan beton dan diberi tulangan baja serta sengkang seperti halnya pada kolom beton biasa. Di slide selanjutnya itu ada menurut SNI lagi pada tahun 2002 ada 2 tipe kolom komposit. Yang pertama itu kolom komposit yang terbuat dari profil baja yang diberi selubung beton di sekelilingnya atau kolom baja berselubung beton pada gambar A. Lalu yang kedua ada kolom komposit yang terbuat dari penampang baja berongga atau kolom baja berintikan beton pada gambar B. Jadi perbedaannya itu yang pertama itu terlihat jelas perbedaannya pada gambar di bawah. Nah, pada kolom baja berselubung beton itu pada gambar A yang tadi itu penambahan beton dapat menunda terjadinya kegagalan lokal buckling pada profil baja serta berfungsi sebagai material penahan api. Sementara itu, material baja di sini berfungsi sebagai penahan beban yang terjadi setelah beton gagal. Sedangkan untuk kolom baja berintikan beton pada gambar B itu kehadiran material baja dapat meningkatkan kekuatan dari beton serta beton dapat menghalangi terjadinya lokal buckling pada baja.
Selanjutnya ada metode pelaksanaan struktur komposit. Di sini dijelaskan ada dua metode yang biasanya digunakan dalam pelaksanaan di lapangan, yaitu pendukung atau perancah atau tanpa pendukung. Yang pertama, jika tanpa pendukung, balok baja akan mendukung beban mati primer selama beton belum mengeras. Beban mati sekunder itu serta beban-beban lain akan didukung oleh balok komposit yang akan berfungsi jika beton telah mengeras dan menyatu dengan baja. Yang kedua, dengan pendukung. Selama beton belum mengeras, beban mati primer akan dipikul oleh pendukung. Setelah beton mengeras dan penunjang dilepas, maka seluruh beban akan didukung oleh balok komposit. Lalu di slide berikutnya ada persyaratan bagi suatu kolom komposit yang ditentukan pada SNI Aturan SNI 2002 Pasal 12 3.1. Batasan-batasan berikut itu harus dipenuhi oleh suatu kolom komposit. Yang pertama, luas penampang profil baja minimal sebesar 4% dari luas total penampang melintang kolom komposit. Jika kurang, maka komponen struktur tekan ini akan beraksi sebagai kolom beton biasa. Yang kedua, untuk profil baja yang diselubungi beton, persyaratan berikut harus dipenuhi. Lalu tulangan longitudinal dan lateral harus digunakan. Jarak antara pengikat lateral itu tidak boleh lebih besar dari 2/3 dimensi terkecil penampang kolom komposit. Luas penampang melintang dari tulangan longitudinal dan transversal minimumnya itu 0,18 mm persegi per jarak antar tulangan longitudinal atau transversal. Lalu selimut beton itu harus diberikan minimal sebesar 40 mm dari tepi terluar tulangan longitudinal dan transversal. Selanjutnya, tulangan longitudinal itu harus dibuat secara menerus pada lantai tingkat, kecuali tulangan longitudinal tersebut yang hanya berfungsi sebagai kekangan beton. Yang ketiga, kuat tekan beton itu berkisar antara 21 hingga 55 MPa untuk beton normal dan minimalnya 28 MPa untuk beton yang ringan. Yang keempat, tegangan leleh profil baja dan tulangan longitudinal tidak boleh melebihi 380 MPa. Untuk slide berikutnya itu membahas mengenai kelebihan dari kolom komposit. Yang pertama itu untuk gedung bertingkat rendah seperti gudang, tempat parkir, dan lain sebagainya. Kolom baja yang sering kali dibungkus beton dengan tujuan untuk penampilan atau pelindung kebakaran, korosi, dan benturan kendaraan di gedung parkir. Jika memang direncanakan bahan profil bajanya itu akan dibungkus oleh beton, maka kekuatan beton itu dapat dimanfaatkan sehingga dapat digunakan profil baja yang lebih kecil. Lalu yang kedua itu untuk gedung bertingkat tinggi. Nah, ukuran kolom kompositnya itu seringkali jauh lebih kecil dibandingkan jika menggunakan beton bertulang untuk memikul beban yang sama. Perencanaan dengan menggunakan kolom komposit ini itu akan menghemat ruang dalam setiap lantainya. Kolom komposit dengan ukuran yang besar biasanya ditempatkan pada sudut bangunan untuk menahan gaya lateral itu sendiri. Lalu pada slide selanjutnya itu ada kelemahan dari kolom komposit. Nah, yang pertama itu kelemahan ketika kita menggunakan kolom komposit, yaitu dalam penggunaan kolom komposit pada gedung bertingkat tinggi adalah kesulitan mengontrol kecepatan dan jumlah perpendekan dinding geser atau disebut juga dengan shear wall. Nah, perhitungan perpendekan yang tepat sangat sulit karena aktivitas tahapan konstruksi dan berlangsungnya pada sejumlah lantai dari bangunan. Yang kedua, masalah lain dengan kolom komposit adalah kurangnya pengetahuan tentang ikatan antara beton dan profil baja. Hal ini penting untuk transfer momen melalui pertemuan balok kolom. Dikuartikan jika terjadi regangan bolak-balik pada akibat gempa itu dapat menyebabkan kehancuran sambungan pertemuan tersebut. Selanjutnya,
kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan di atas yaitu yang pertama itu kolom komposit merupakan solusi hemat untuk kasus di mana kapasitas beban tambahan yang diinginkan itu lebih besar dibandingkan dengan penggunaan kolom baja sendiri. Yang kedua, kolom komposit juga menjadi salah satu solusi yang efektif untuk berbagai permasalahan yang ada pada desain praktis. Salah satunya yaitu jika beban yang terjadi pada struktur kolom sangatlah besar, maka penambahan material beton pada struktur kolom itu dapat memikul beban yang terjadi, sehingga ukuran profil baja tidak perlu diperbesar lagi menurut Roberto Lyon Lefevre-Graves pada tahun 2005. Nah, di sini ada referensi atau daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal dan beberapa artikel, yaitu https://strukturbangunan.com, lalu ada script.com, kolom komposit, lalu ada slideshare.net, dan yang terakhir ada etikon struktur komposit. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.